Menjelang perlawanan Indonesia menentang Nepal, apakah strategi yang digunakan oleh STY untuk menghadapi Nepal? Jom kita simak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada yang sudah bertandang ke channel ini, saya mengucapkan selamat bergabung guys ke dalam channel ini, dan saya mendoakan kalian supaya sentiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa sekalipun guys, dan sentiasalah kalian dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dalam keberkatan, dan juga diberikan kesehatan yang baik untuk menjalankan aktiviti-aktiviti harian. Oke guys, pada hari ini apa yang kita ingin react terkait dengan line up yang akan digunakan oleh STY ataupun apakah strateginya bagi menghadapi Nepal menjelang perlawanan pada hari ini guys. Jadi apakah strategi yang digunakan oleh STY ini bagi mencetak seberapa banyak gol yang mereka inginkan untuk lolos ke peringkat seterusnya, karena runner up 5 pasukan tim terbaik akan menjadi tim yang diiktiraf dan layak lolos untuk ke peringkat seterusnya. Jadi kita lihat sama-sama dalam video ini guys. Video ini daripada channel Ball Position AM. Pada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, like, share dan komen. Apa judulnya? Judulnya ialah Line Up Timnas Indonesia versus Nepal. 3 strategi STY yang belum bisa berjalan di pertandingan. Oke, tanpa berbasa-basi, jom kita simak video ini. Football or any other sport? Football. Okay. Ini Elken That's it. Bagot. I don't know anymore. I think my Q&A was better. Ball position arm. Shin Tae-yong bocorkan starter Timnas Indonesia versus Nepal. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memberi bocoran para pemain yang akan tampil sejak menit pertama saat menghadapi Nepal pada Rabu 15 Juni 2022 pukul 2.15 waktu Indonesia Barat. 2.15 menjelang ya. laga melawan Nepal, Shin Jangan lupa guys, pemain saksikan yang akan sama-sama menjadi starter. Pelatih asal Korea Selatan itu menampilkan unggahan yang berisikan sosok penghuni. Ini STY guys, saya respect STY ini. Dia yang menjadikan sepak bola Timnas Indonesia ini sangat-sangat digeruni lah pada ketika ini. Walaupun dia baru memegang dalam 2 tahun ini, tetapi banyak perubahan yang telah dilakukan olehnya. Oke, kita teruskan guys. Timnas Indonesia. Latihan pagi. Walaupun ada pemain yang tidak dapat menit main, kita semua mempersiapkannya dengan menjadi satu hati dan satu tujuan. Tulis Shin Tae-yong. Saya percaya dengan 4 pemain yang di slide terakhir untuk pertandingan berikutnya. 4 pemain ini ya. Semangat, sambung Shin. Pada foto keempat seperti yang dimaksud Shin dalam unggahannya, terdapat 4 pemain yakni Alfian Radewangga, Asnawi Wangkualam, Irfan Jaya, dan Stefano Lillipali. Stefano Lillipali. Alfeandra belum pernah menjadi starter. Begitu pula Asnawi dalam laga kualifikasi Piala Asia 2023. Sementara Irfan dan Stefano menjadi starter dalam laga melawan Kuwait. Dengan karakter berbeda antara Nepal dan 2 lawan sebelumnya yang dihadapi Timnas Indonesia, ada kemungkinan Shin akan memainkan pendekatan berbeda. Dalam laga melawan Kuwait dan Yordania, Shin memainkan formasi 5-3-2. 5-3-2. Bek tengah dimainkan sejak awal, diapit wingback kanan dan kiri. Menghadapi Nepal, bisa jadi Shin akan bermain lebih menyerang dan menempatkan 4 pemain yang dimaksud dalam unggahan Instagramnya menjadi pilar permainan tim Merah Putih. Mantap. 3 pekerjaan rumah Shin Tae-yong jelang Indonesia versus Nepal. Berikut 3 pekerjaan rumah yang harus dikerjakan Shin Tae-yong
jelang pertandingan Indonesia versus Nepal. Apakah yang 1. dilakukan STY? Perbaiki penyelesaian akhir. Perbaiki penyelesaian Efektivitas akhir. dalam memaksimalkan peluang masih menjadi masalah buat Nah. timnas Indonesia. Betul ini guys, yang pertama ini. Cetakan gol ini yang betul-betul perlu penyudah yang mantap dan padu. Nah, ini yang perlu diperbaiki ya. Oke, seterusnya. Beberapa kali peluang yang didapat para pemain tim merah putih terbuang sia-sia karena eksekusi yang tidak sempurna. Hal itu terlihat dalam laga melawan Yordania. Mark Klok dan kawan-kawan tampak kurang tenang saat mendapatkan peluang untuk bisa mengancam gawang tim lawan. 2. Latih fokus dan disiplin pemain. Disiplin, Nepal memang tidak latih sekuat fokus. Kuwait dan juga Yordania. Namun bukan berarti para pemain timnas Indonesia boleh menganggap enteng Nepal. Betul. Fokus dan disiplin pemain harus terus Ini yang ditempa perlu. oleh Shin Tae-yong. Jangan Hal ini anggap lantaran rendah. kelengahan sedikit saja bisa berakibat fatal, seperti yang terjadi saat takluk Wow. dari Yordania. Marah STY. Tidak. 3. Mencari komposisi terbaik di Mencari lini depan. komposisi terbaik. Timnas Indonesia sudah mencetak 2 gol dari 2 laga di kualifikasi Piala Asia 2023. Namun tidak satupun gol yang tercipta datang dari pemain depan. Dimas Drajat, Stefano Lillipali, dan Muhammad Rafli belum mampu menempatkan nama mereka di papan skor. Maksudnya pemain penyerang belum lagi ada menjaringkan gol. Yang menjaringkan gol ini pemain yang bawah ya. Oke. Hal serupa juga dialami oleh Sadil Ramdhani, Sadil Witan pun. Sulaiman, hingga Irfan Jaya. Harap-harap Sadil Shin ini Tae-yong menjaringlah jelas lawan harus Nepal. memutar otak untuk mengatasi problem ini. Komposisi pemain yang tepat di lini depan bakal krusial melawan Nepal yang agaknya bakal bermain defensif untuk menahan timnas Indonesia. Head to head Indonesia Head to versus head. Nepal. Indonesia Garuda versus unggul. Nepal. Pertandingan di Stadion Internasional Jaber Al-Ahmad ini menjadi laga penentuan bagi timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Jika ingin peluang lolos ke Ini Piala yang Asia penting nih perlawanan ini, 2023 guys. tetap terbuka, tim asuhan Shin Tae-yong ini harus menang atas Nepal. Saat Ya, ini wajib timnas menang, wajib. Indonesia menempati posisi runner-up Grup A kualifikasi Piala Asia U23 dengan 3 poin, di bawah Yordania yang mengumpulkan 6 poin. Adapun Harap Kuwait di Kuwait peringkat kalah ketiga lah. dengan poin yang sama dengan Indonesia, yaitu 3. Tetapi tim Garuda unggul head to head. Agar bisa lolos ke putaran final, Indonesia ini bias sedikit kedudukannya guys. Sebab Kuwait ini dia juga akan bermain habis-habisan, bermati-matian untuk menang ke atas Yordania. Karena Kuwait ini adalah tuan rumah. Jadi dia perlu juga memberi satu komitmen yang tinggi untuk negaranya dan bermain di tempat sendiri, di hadapan penyokong dan pendukung supporternya. Jadi Indonesia mau tidak mau kena wajib menang lah perlawanan dengan Nepal. Dengan jaringan, kalau boleh jaringan yang besar, 3 dan ke atas. Oke. final Piala Asia 2023, ada beberapa skenario yang dapat ditempuh oleh timnas Indonesia. Pertama, tim Garuda menang dengan skor besar atas Nepal, Betul. dan pada saat bersamaan Yordania harus takluk dari Kuwait. Dengan ini poin Iya, sama 6, Yordania tetapi Indonesia mesti unggul takluk produktivitas gol. Kedua, timnas Indonesia menang atas Nepal, dan pada saat yang sama Kuwait kalah dari Yordania. Begitu. Fahrudin Arianto dan kawan-kawan akan menjadi runner-up grup dan berpeluang lolos lewat jalur 5 runner-up terbaik. Hanya saja status runner-up terbaik ini bergantung dari hasil grup lainnya. Jika Malaysia dan Filipina dari grup lain memperoleh hasil negatif, timnas Indonesia berpeluang lolos ke putaran utama Piala Asia 2023. Sepanjang sejarah, timnas Indonesia baru sekali bentrok dengan Nepal dengan skor 2-0. Itu terjadi dalam pertandingan uji coba di Stadion Gajayana Malang pada 25 Juni 2014. 2 gol Indonesia diusahakan oleh Samsul Arif dan Hendro Sitswanto.
Oke guys, itu apa yang dibuat oleh STY menjelang perlawanan dengan Nepal. Ada 3 rumusan ataupun pekerjaan rumah yang kini diformasi oleh STY untuk bagaimana menajamkan lagi timnas Indonesia ini. Yang pertamanya dari segi penyudahan ataupun hasil akhir untuk menjaringkan mencetak gol ini, itu amat-amat belum lagi begitu tajam. Bagaimana penyerang-penyerang Indonesia tidak dapat lagi menjaringkan gol. Kebanyakan yang menjaringkan gol itu adalah pemain-pemain tengah, pemain pertahanan, pemain tengah, bukan pemain penyerang. Jadi ini perlu programkan ataupun dibaik pulih oleh STY ini menjelang perlawanan dengan Nepal. Yang keduanya adalah dari segi disiplin. Disiplin ini juga amat penting guys. Sebagaimana Nepal ini kita ketahui umum bahwa pasukan atau tim yang sudah tidak mempunyai semangat untuk bermain, tetapi jangan memandang mudah dan remeh. Maksudnya pemain-pemain Indonesia perlu disiplin yang tinggi untuk mengekalkan momentum permainan ketika menentang Kuwait dan juga Yordania. Mereka berikan 100% full permainan, semangat, stamina untuk diberikan pada perlawanan dengan Nepal. Dan yang ketiganya adalah position atau struktur pemain itu sendiri. Bagaimana STY akan mencaturkan pemain dalam formasi yang akan dibuatnya. Pada perlawanan Kuwait dengan Yordania, formasi yang digunakan oleh STY adalah 5-3-2 dengan dia meletakkan pemain di hadapan seperti Sadil dan juga beberapa pemain lain. Dan kini dia perlu melihat kembali position itu, karena ada pemain yang cedera seperti Arhan yang tidak dapat bermain ketika menentang Yordania guys. Jadi itu juga perlu dirombak sedikit oleh STY. Tapi dari segi secara pribadi, apa yang saya melihat permainan Indonesia ketika ini penuh berkualiti, karena perubahan besar yang dibuat oleh jurulatih STY ini menyebabkan pemain-pemain Indonesia yang ketika ini dalam mengawal bola, kontrol bermain itu saya rasa ada ketenangan. Mereka tenang untuk mengawal bola, untuk pas bola, untuk hantaran-hantaran pendek dan hantaran jauh. Sangat tenang mereka mengawalnya. Begitu juga dengan dari segi keyakinan diri ataupun percaya pada diri itu, bila mengawal bola dapat membuat pemain lawan itu juga panik bila mereka boleh mengawal bola dengan baik dan juga pegang bola itu. Jadi dari situ saya melihatnya pemain-pemain Indonesia di bawah kendalian STY pada ketika ini sangat-sangat bermotivasi tinggi dan mempunyai satu komitmen yang baik menjelang perlawanan dengan Nepal ini nanti. Dan secara keseluruhannya juga timnas Indonesia ini apabila digabungkan dengan pemain naturalisasi itu boleh mengubah sedikit karakter permainan pemain-pemain lokal ini untuk lebih yakin pada diri mereka bila mereka dapat bergaul dengan pemain naturalisasi ini. Jadi kita doakan sama-sama supaya Indonesia dan kita doakan juga Malaysia dapat mengalahkan lawan masing-masing menjelang perlawanan pada hari ini guys. Jadi sama-sama kita nantikan pada malam ini Indonesia Malaysia dapat menang besar mengalahkan lawan masing-masing untuk lolos ke peringkat akhir Piala Asia 2023. Oke guys, sampai di sini saja video pada kali ini. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye bye.